Selamat pagi Bapak. Boleh saya duduk Pak? Oke. Gimana Pak kakak? Kabarnya masih ingat dengan saya? Masih. Jadi sesuai dengan janji saya kemarin. Sekarang sudah jam 9. Kita akan melakukan kegiatan selanjutnya ya Pak. Oke, gimana Pak perasaan hari ini? Apakah nyaman Pak? Siap. Oke. Berapa sering Pak Bapak ini yang mendengar suara-suara itu Pak? Masih sering sih, tapi udah mulai kurang. Ya, sudah mulai berkurang ya Pak. Nah, berapa lama Pak suara itu berlangsung Pak? Tetap Oh, tidak tahu Pak. Oke, Pak. Dari mana Pak suara itu terdengar? Apakah dari sana atau dari mana Pak? Atau tiba-tiba muncul? tiba-tiba muncul. Oke, tiba-tiba muncul ya Pak. Oke, kira-kira seberapa keras Pak suara yang Bapak dengar Pak? Nggak terlalu keras sih. Oh, gitu. Ini kira-kira mengganggu Bapak atau tidak Pak suara-suara tersebut? Nggak kuat. Sampai dulu. Nah, kira-kira suara itu dari diri Bapak atau dari luar Pak? Banyak dari luar loh. Itu dari luar ya Pak? Itu sebenarnya itu dari dalam diri Bapak yang seolah-olah bahwa itu mendengar suara-suara tetapi saya tidak dapat mendengar. Oke, apakah masih ingat dengan cara sebelumnya Pak? Ingat yang mengerti itu ya. Iya Pak, apakah sudah diterapkan Pak? Sudah. Gimana Pak perasaannya setelah menerapkan teknik menghardik itu Pak? Sudah berkurang tapi masih bersuara. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan teknik selanjutnya, yaitu dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia Pak? Untuk tempatnya saya rasa di sini sudah cukup nyaman Pak. Apakah Bapak bersedia di sini saja Pak? Ya. Sebelumnya Bapak apakah sudah tahu teknik bercakap-cakap ini Pak? Oke, belum tahu ya Pak. Nah, ini bercakap-cakap ini untuk ketika Bapak mendengar suara-suara tersebut, Bapak bisa mengalihkan suara-suara tersebut dengan cara kita berbicara dengan orang lain ya Pak, entah itu keluarga, teman yang ada di sini dengan pasien lain, atau dengan para perawat nih Pak. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi intensitas Bapak saat mendengar suara-suara tersebut. Nah, yang harus dipersiapkan ini adalah kesiapannya Bapak untuk melakukan kegiatan ini. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia ya Pak. Oke. Baik, jadi saya akan mempraktekkan terlebih dahulu cara untuk mengatur untuk bercakap-cakap kepada orang lain. Seperti yang saya ajarkan tadi, bisa berbicara dengan orang lain, dengan teman, dengan perawat atau dengan keluarga ya Pak. Nah, ketika suara-suara itu muncul, Bapak bisa mencari teman-teman tadi untuk meminta bantuan saat kita mendengar suara-suara halusinasi. Nah, saya contohkan terlebih dahulu dengan orang lain ya Pak. Misal, Pak, saya mendengar suara-suara aneh Pak. Saya boleh berbicara dengan Bapak atau tidak? Apakah Bapak tahu caranya Pak? Ya harusan. Oke, sekarang Bapak praktekkan ya Pak? Ya. Pak, ini saya dengar suara aneh nih. Boleh nggak saya
bijaksana Pak. Ya, baik Pak, bagus sekali ya Pak. Nah, itu bisa dapat diterapkan ke orang lain pada saat Bapak mendengar suara-suara tersebut. Nah, gimana Pak perasaannya setelah saya ajarkan teknik bercakap-cakap itu Pak? Jadi lebih tahu. Oke, lebih tahu nih Pak. Apakah masih ingat Pak cara yang saya lakukan tadi Pak? Ya kan. Bagaimana Pak? Nah, kita kalau misal dengar suara yang aneh, kita langsung aja cari teman untuk buat ajak bicara. Oke, baik Pak. Oke, Bapak sudah sangat paham sekali ya Pak. Bagaimana kalau kita mendengar suara-suara tersebut, ya, Bapak bisa melakukannya 3 kali sehari atau saat Bapak mendengar suara tersebut. Nah, supaya suara-suara terdengar itu tidak terganggu, Bapak bisa masukkan ke dalam jadwal harian. Nah, itu dicatat ya Pak. Di situ apakah Bapak bisa melakukannya atau tidak. Nah, untuk kontrak selanjutnya yaitu melakukan kegiatan sehari-hari ya Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Untuk waktunya besok sama jam 9 ya Pak. Oke. Untuk tempatnya di sini saja. Apakah bersedia Pak? Ya. Baik Pak. Apakah ada yang bertanya